Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Jailani dengan NPM 23351059. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku pemrograman mobile bab 9, yaitu tentang list dan rendering. Ini yang pertama ada the list performance problem, the RAM killer. Bagi pengembang yang berlatar belakang web, naluri pertama saat ingin menampilkan daftar data adalah menggunakan metode JavaScript standar array map. Di web kita berbasis menulis data, terbiasa menulis data map item, div item, name, div, dan browser akan merender semuanya tanpa banyak protes. Namun membawa kebiasaan ini ke pengembangan mobile menggunakan komponen scroll view adalah resep bencana performa yang paling umum terjadi. Masalah utamanya terletak pada cara scroll view bekerja. Ia merender seluruh komponen anak sekaligus saat pertama kali dimuat, tidak peduli apakah komponen tersebut terlihat di layar atau tidak. Bayangkan kamu memesan 1000 porsi nasi goreng di restoran dan pelayanan menghidangkan semuanya sekaligus di mejamu. Yang kecil mejamu akan runtuh dan kamu tidak mungkin memakan semuanya dalam satu waktu. Dalam konteks perangkat keras mobile, meja tersebut adalah RAM, render access memory, dan komponen UI adalah nasi goreng yang memakan tempat. Jika kamu memiliki daftar kontak berisi 5000 orang dan kamu merender semuanya dalam satu scroll view, aplikasi akan mencoba membuat 5000 tampilan view dan teks secara bersamaan di memori. Ponsel berspesifikasi rendah atau menengah akan langsung mengalami crash atau macet total karena kehabisan memori untuk menampung ribuan objek tersebut. Selain masalah memori, waktu inisialisasi atau start time juga akan berpengaruh secara signifikan. Pengguna harus menunggu beberapa detik atau bahkan menit hanya untuk melihat daftar tersebut muncul, karena prosesor sibuk menghitung tata letak atau ribuan item yang bahkan belum terlihat oleh mata pengguna. Ini adalah pengalaman pengguna UX yang sangat buruk dan sering menjadi alasan utama pengguna menghapus aplikasi. Konsep ini berbeda dengan browser desktop yang memiliki memori virtual melimpah dan mesin render yang sangat toleran. Di HP, sistem operasi atau Android atau iOS sangat agresif dalam mematikan aplikasi yang terlalu rakus memori dengan menghemat baterai. Jika aplikasimu terus-menerus memakan RAM karena penggunaan list yang salah, sistem operasi akan membunuh proses aplikasimu secara paksa atau keras. Solusi untuk masalah ini bukanlah dengan membeli HP yang lebih canggih, melainkan menggunakan strategi rendering kita. Kita membutuhkan mekanisme yang cerdas yang hanya memasak nasi goreng saat pelanggan benar-benar siap memakannya. Kita membutuhkan sistem yang sadar akan keterbatasan layar fisik HP yang kecil. Yang kedua, di sini ada flatlist arsitektur dengan threading machine. Flatlist adalah komponen pahlawan direct native yang dirancang khusus untuk menangani daftar data yang panjang, bahkan hingga tak terhingga. Rahasia kekuatan terletak pada teknik yang disebut virtualization dan windowing. Bayangkan kamu sedang melihat pemandangan dari jendela kereta api yang melaju cepat. Meskipun pemandangannya di luar sana membentang ribuan kilometer, hanya melihat selebar bingkai jendela tersebut. Mekanisme ini sering disebut sebagai view wrangling atau daur ulang tampilan, sebuah konsep yang dipinjam dari pengembangan native Android, Recurve View, dan iOS atau UI Table View. Saat kamu menggulir layar ke bawah, item yang keluar dari layar bagian atas tidak dihancurkan begitu saja, melainkan dibersihkan datanya dan dipindahkan ke bawah untuk menampung data baru yang akan muncul. Jadi meskipun daftarmu berisi 10.000 item, flatlist mungkin hanya menggunakan memori untuk sekitar 10 hingga 20 komponen tampilan secara
visi pada saat itu. Ini menjaga menggunakan RAM tetap konstan dan Anda tidak peduli seberapa banyak data yang kamu tambahkan ke daftar. Untuk menggunakan flatlist, kita harus mengubah cara kita menulis kode dibandingkan dengan Mac. Flatlist menerima dua properti wajib data array, sumber data, render item, fungsi cetakan untuk tampilan per item. Namun, kekuatan besar flatlist datang dengan bertanggung jawab konfigurasi yang besar pula, karena flatlist melakukan banyak kalkulasi matematika di balik layar, menghitung posisi scroll tinggi item, kecepatan gulir, tidak perlu membantunya agar bekerja optimal. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa mengalami masalah blank space atau ruang putih kosong saat menggulir dengan cepat. Ini karena jari pengguna menggulir lebih cepat daripada kecepatan flatlist merender item baru. Kesimpulan, flatlist sekedar pengganti map, melainkan sebuah sistem manajemen memori yang canggih. Ia adalah jembatan yang memungkinkan JavaScript yang boros memori berjalan mulus di lingkungan mobile yang terbatas memori. Menguasai flatlist adalah salah satu skill yang paling vital bagi seorang native developer. Jika kamu bisa membuat list yang 60 fps, pengguna akan merasakan bahwa aplikasimu berkualitas tinggi dan profesional. Sebaliknya, list yang patah-patah dan tanda amatir yang paling jelas terlihat. Tidak ada section list implementasi organized chaos. Terkadang data tidak hanya berupa daftar linear sederhana, tetapi memiliki struktur kelompok atau kategori seperti daftar kontak yang dikelompokkan berdasarkan abjad ABC, atau menu restoran yang dibagi menjadi makanan, minuman, dan dessert. Jika kita memaksakan struktur ini ke dalam flatlist biasa, kita harus melakukan manipulasi logika yang rumit dan membingungkan untuk menyisipkan judul kategori di antara item. Struktur data yang diterima oleh section list sedikit berbeda dari array biasa. Ia mengharapkan array objek, di mana setiap objek mewakili satu seksi dan memiliki properti data. Array item seksi tersebut dan properti lain seperti titel, judul seksi. Kemudian meminta dua fungsi render utama, render item untuk item anak, apel, jeruk, dan render section header untuk kepala seksi buah sayur. Fitur paling ikonik dan mahal dan section list adalah sticky section header. Ini adalah perilaku natif di mana saat kamu menggulir daftar kontak, huruf A akan menempel stick di bagian atas layar sampai seluruh kontak berawalan A selesai digulir, baru kemudian didorong keluar oleh huruf B. Efektifnya memberikan konteks visual yang sangat baik bagi pengguna sehingga mereka tidak lupa sedang berada di kategori mana saat menggulir daftar yang sangat panjang. Meskipun section list sangat berguna, ini memiliki kompleksitas implementasi yang sedikit lebih tinggi daripada flatlist karena data bersarang nested. Memperbarui satu item di dalam seksi tertentu membutuhkan kehati-hatian dalam mengelola state agar immutability tetap terjaga. Section list juga mewarisi efisien memori dan virtualization. Ia tidak merender semua seksi sekaligus, melainkan hanya seksi yang terlihat. Namun perlu dicatat bahwa section list bisa sedikit lebih lambat daripada flatlist yang struktur seksinya sangat banyak, tapi item per seksinya sedikit. Misalnya 1000 seksi yang masing-masing cuma punya satu item. Kemudian di sini yang keempat ada optimization pertanding the engine. Setelah berhasil menampilkan data menggunakan flatlist, maka selanjutnya adalah melakukan tuning dengan mentelan mesin agar performa maksimal.
Prop pertama dan terpenting yang wajib dipahami dan sering menjadi sumber peringatan kuning di terminal adalah key extractor. Prop ini bertugas memberikan identitas unik KTP untuk setiap item dalam daftar. Dan nanti membutuhkan ID unik ini untuk melacak item yang mana yang berubah, dihapus dan ditambah sehingga ia bisa melakukan render ulang. Prop optimasi vital berikut adalah initial number to render. Prop ini memberitahu flatlist berapa banyak item yang harus dirender pertama kali saat komponen dimuat. Sebelum pengguna mulai menggulir, nilai defaultnya adalah 10. Jika satu layar HP bisa membuat 5 item dan kamu mengaturnya ke 10, itu sudah sangat bagus. Namun jika kamu mengaturnya ke 100, aplikasi akan lambat terbuka slow startup karena sibuk merender 90 item yang tidak terlihat. Sebaliknya, jika diatur ke 1, pengguna akan melihat ruang kosong di bawah item pertama. Salah satu teknik optimasi tingkat dewa adalah menggunakan prop. Get item layout secara default, flatlist harus mengukur tinggi setiap item secara dinamis saat runtime yang memakan waktu prosesor. Jika kamu tahu bahwa tinggi setiap item pasti selalu sama, misalnya selalu 100 pixel, kamu bisa memberitahu flatlist lewat prop ini. Kita juga perlu memperhatikan prop window size. Prop ini menentukan beberapa banyak buffer area di luar layar yang tetap disimpan dalam memori dalam satu panjang layar. Nilai defaultnya adalah 21, 10 layar ke atas, 10 layar ke bawah, 1 layar saat ini. Jika daftar kamu berisi gambar-gambar berat, nilai 21 mungkin terlihat besar dan memakan banyak RAM. Kamu bisa menurunkan menjadi 5-10 menghemat memori dan risiko pengguna mungkin melihat sekilas ruang kosong black space jika mereka menggulir secara cepat. Terakhir, hindari pengguna fungsi anonim atau arrow function langsung di dalam prop render item seperti render item view. Setiap kali komponen ini dirender ulang, fungsi anonim tersebut akan dibuat ulang di memori sebagai fungsi baru, memaksa flatlist untuk merender ulang seluruh daftar. Yang kelima, di sini ada US Peters for list infinite addition, menampilkan data hanyalah separuh cerita. Separuh lainnya adalah bagaimana pengguna berinteraksi dengan aliran data tersebut. Pola UX eksperimen pertama yang umum adalah pull to refresh. Sistem menarik layar ke bawah untuk membuat data baru. Pola ini dipopulerkan oleh Twitter dan kini menjadi standar industri. Pola kedua yang paling lebih kompleks dan krusial adalah infinite scroll atau sering disebut lazy loading. Konsepnya adalah jangan pernah mengambil 1000 data sekaligus dari server. Ambillah 20 data pertama halaman 1. Saat pengguna menggunakan sampah hampir bawah, ambil 20 data berikutnya halaman 2 dan gabungkan ke daftar yang ada. Tantangan utama dari infinite scroll adalah mencegah double victim yang atau mengambil ganda. Jika pengguna menggulir cepat dan memantul-mantul di bagian bawah, fungsi on-reset bisa terpanggil berkali-kali dalam hitungan milidetik, menyebabkan aplikasi memanggil API halaman 2 sebanyak 5. Selain itu, kita harus mendesain loading hover, yaitu indikator putar kecil di bagian paling bawah daftar yang muncul saat data halaman berikutnya sedang diambil. Tanpa indikator ini, pengguna akan mengira daftarnya sudah habis end of list. Kita bisa menggunakan prop list voter komponen di playlist untuk menampilkan komponen ini secara kondisional hanya muncul saat is loading mode bernilai true.
kombinasi antara pull to refresh untuk daftar terbaru di atas dan infinite scroll untuk data historis di bawah, menciptakan pengalaman infinity loop yang membuat aplikasi sosial media sangat aktif. Pertama ada integrasi keislaman deprecation source. Yang pertama di sini ada flatlist dan larangan israf berlebih-lebihan. Kedua ada virtualization dan konsep ilmu atau anak sang waktu. Yang ketiga ada infinite scroll dan menuntut ilmu tanpa batas. Kemudian di sini yang pertama ada the formal problem pembunuh RAM. Jangan pernah gunakan map di dalam scroll view untuk data dinamis. Kedua ada blacklist, arsitektur mesin daur ulang komponen pahlawan untuk daftar panjang. Ini ada virtualization dan view reclink. Yang ketiga ada section kekacauan terorganisir untuk data yang dikelompokkan seperti daftar tak aja. Ini ada header. Fitur mahal di mana judul kategori misal A menempel di bagian atas layar sampai kategorinya selesai digolir. Kemudian yang keempat ada optimization prop, penyetelan mesin. Flatlist butuh bantuan konfigurasi ngebot. Ini ada 3 yaitu kayak creator, get item layout, dan initial number to reader. Yang kelima ada UX patterns, adik tanpa batas. Membuat pengalaman menggunakan yang pull to refresh, infinite scroll, sorting. Kemudian yang ke-8 ada evaluasi komponen studi kasus dan analisis kritis. Ini ada salah satu analisis efisien memori, flatlist, dan scroll view. Seorang junior developer ditugaskan menampilkan daftar 5.000 hadis dalam satu layar. Ia menggunakan scroll view dengan metode map untuk merender semua data sekaligus saat aplikasi dijalankan di HP. Login aplikasi langsung keluar sendiri force close karena kehabisan memori. Yang kedua ada evaluasi penting KX atau dan identitas unik. Dalam sebuah fitur catatan amal harian, developer lupa memberikan properti key unik pada setiap item list atau menggunakan index array sebagai key. Saat pengguna menghapus catatan nomor 2, nomor 3 tiba-tiba berubah tampilan atau animasi menghapusnya salah sasaran. Pragmatik memberikan peringatan kuning warning yang diabaikan. Ketiga ada kreasi logika, infinite scroll, dan konsep tadarus. Dan meminta fitur neo sosial media yang tidak ada habisnya seperti TikTok, Instagram, backend menyediakan API dan sistem halaman page 1, page 2. Anda diminta menyambungkan ini di sisi frontend agar pengguna merasa mudah dan scroll. Di sini rancanglah alur logika prosedur atau deskripsi untuk menangani event on packet. Bagaimana cara menggabungkan data lama dengan data baru tanpa menghilangkan posisi scroll pengguna. Jelaskan filosofi fitur ini. Konsep tadarus tahap dalam menuntut ilmu perlu proses. Keempat ada analisis ini yang number to render dan manajemen kesan pertama. Aplikasi e-commerce ada Anda menggunakan flatlist. Saat pengguna pertama kali membuka halaman, mereka melihat layar putih kosong blank selama 2 detik sebelum daftar produk muncul, padahal data sudah ada di lokal. Pengguna merasa aplikasi lambat dan meninggalkan aplikasinya. Ternyata flatlist sibuk menghitung layar untuk 100 item sekaligus. Yang kelima, evaluasi penggunaan get item layout dan kepastian hidup. Skenario untuk konteks. List yang akan Anda buat berisi elemen yang tinggi yang tetap fixed height. Misalnya kartu
tinggi 100 px. Namun, saat pengguna melakukan scroll cepat, indikator scroll bar lama-lama tidak akurat dan performa terasa berat. Apalagi karena flatlist harus menghitung ukuran setiap item secara mendadak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ari, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.